Nggak ada yang rumit memenangi pemilu. Saya pakai dua jalan aja. Pokoknya ada serangan udara dan serangan darat. Awalnya tuh tim kami bikin 70% darat, 30% udara. Tapi di DKI ternyata kadang-kadang sentuhan udara melalui sosial media, melalui berita tuh jauh lebih mudah ketimbang sentuhan darat. 2019 lebih ringan karena waktu itu saya agak dibantu sama gelombang 2019 ganti presiden. Saya juga nggak masuk tim utama Anies Mohaimin karena ada yang lebih muda gitu loh. Jadi memang sekarang ini betul-betul nggak ada privilege dan betul-betul harus datang. Sebenarnya saya banyak suka sama Pak Ahok gitu, karena beraninya gitu, berani ngambil. Tegas ya Pak gitu ya. Teman-teman Nasdem dan PKB karena kemarin kita koalisi udah sering tuh diskusi, tapi belum ada pengambilan keputusan. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day. Kembali lagi bersama saya Haris Trian yang akan membawakan podcast Roda ini. Dan seperti episode sebelum-sebelumnya, saya kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Dan kali ini ada politikus PKS Pak Mardhani Alisera. Selamat datang Pak Mardhani. Kasih Haris. Gimana Pak kabar apa hari ini Pak? Hari yang baik bertemu orang yang baik. Waduh. Yang lagi sibuk apa nih ke belakangan Pak? Kalau habis pemilu sekarang harus banyak ketemu konstituen. Ucapin terima kasih karena milih. Wah, ngomong-ngomong soal konstituen nih Pak. Nih kan pemilu kemarin Pak Mardhani bisa dibilang salah satu politisi yang dapat suara terbanyak nih Pak, caleg nih Pak. Mencapai 100.000 nih Pak. Gimana sih Pak perasaannya mendapat suara sebanyak itu Pak? Apalagi mengalahkan nama-nama beken ya Pak di dapil tersebut ya Pak. Kayak ada artis juga loh Pak. Yang pertama kaget saja. Saya targetin mudah-mudahan dapat 70.000. Tapi dapatnya 176.000 lebih. Ya. Wow. Sampai sekarang masih suka bertanya dari mana suara itu datangnya. Kecuali disyukuri, sekarang didatangi. Apa sih Pak interaksinya Pak? Atau gimana Pak menemuin langsung warga atau berbincang-bincang keluh kesah mereka yang bakal disampaikan oleh Pak Mardhani saat menjadi anggota DPR Pak, sehingga dapat suara sebanyak itu loh Pak. Gede loh Pak bisa dibilang, apalagi dapil bisa dibilang dapil neraka ya Pak. Semua dapil berat sih ya. Tetapi suara 176.000 memang besar. Dan dari situ kita PKS dapat 2 kursi. Dari 6 jadi bisa gendong 1 bahasanya gitu. Sebetulnya sederhana, there is no rocket science in winning election ya. Nggak ada yang rumit memenangi pemilu. Saya pakai 2 jalan aja. Pokoknya ada serangan udara dan serangan darat. Awalnya tuh tim kami bikin 70% darat, 30% udara. Tapi di DKI ternyata kadang-kadang sentuhan udara melalui sosial media, melalui berita tuh jauh lebih mudah ketimbang sentuhan darat. Makanya belakangan kita ubah 70% udara, 30% darat. Gitu. Sosmed gitu berarti ya Pak ya? Sosial media sama berapa kali pokoknya bahasa kami kalau ada undangan podcast, TV, nomor 1 lah gitu. Karena itu yang menjangkau banyak orang gitu lah. Kalau serangan daratnya seperti apa Pak mungkin Pak Mardhani selama pas kemarin pemilu itu? Kalau Pak? serangan darat yang kami maksud tuh kita bikin tim ya. Kita punya Korcam, kebetulan Jakarta Timur 10 kecamatan, ada 3 dapil, 1 dapil, 1 korwil, kerutan wilayah, 10 korcam, 65 korkel, sama di bawah korkel kita rata-rata punya 3 pasukan, 3 orang aja. Jadi total itu 200 lah pasukan saya. Nah 200 inilah yang menyasar 2 level, 1 tokoh, 1 lagi anak muda. Nah, tugas saya ketemu tokoh dan anak muda, tapi saya tidak datangi kecuali sudah direkomendasi sama tim lapangan saya gitu. Makanya kadang-kadang kami kalau ketemu 2 orang, 7 orang, nggak banyak-banyak, karena yang banyak-banyak tuh Gak ternyata gitu ya? nggak connect gitu lah, nggak engage. Tapi pernah ketemu 1 orang, Ustadz, 1 orang, 1 jam kita ngobrol. Ternyata ketika udah klik, ya udah jadi tim kampanye saya gitu. Oke. Karena dia juga seneng keluarganya, macam-macam bisa kita perhatikan gitu. Pak Mardhani kan tadi Pak Mardhani bilang 70% udara, 30% darat. Ini berarti bisa dibilang pemilu 2024 kemarin berbeda dengan pemilu sebelumnya ya Pak?
Atau gimana Pak? Cara kampanyenya Pak? Berbeda karena memang di darat kebanyakan orang gitu loh. Saya tuh pas mau pasang spanduk udah nggak ada tempat gitu. Penuh ya Pak, ada Semua tempel-tempel penuh, ya Pak. Berebutan baliho tuh Pak. berebutan gitu loh. Sehingga dan ternyata lagi bahasanya gini, ada realita yang bisa disentuh sama pasukan darat. Tapi minta maaf ini kelas menengah bawah seringnya. Tapi menengah atas itu sentuhan paling efektif melalui jalur sosial media itu udara ternyata, dan kami bersyukur. Makanya kita itu lucu, bikin lagu, jingle, bikin podcast, selalu update, dan bahkan buka siapa mau dikunjungi. Ada 5 titik saya kunjungi dari IG dan dari Twitter. Oh, dari keluhan masyarakat itu ya Pak ya berarti. Nggak kenal saya, tapi dia kontak saya, tim saya kontak, kita datengin gitu. Kebanyakan ngeluhin apa sih Pak mereka Pak selama ini Pak? Kalau secara umum sih mereka sudah kenal saya, tapi mereka ingin saya kenal mereka. Saya ada satu titik di Kampung Pulo itu di samping dekat terminal Kampung Melayu, masuk ke pelosok. Ternyata saya dibawa ke titik-titik, Pak ini loh Pak, pemilih Bapak itu. Ada yang minta maaf rumahnya kumuh, ada yang selalu kebanjiran, ada ustadz yang memang tidak mendapatkan haknya. Nah, saya justru lebih banyak mendengar kalau kayak gitu. Berarti keluhan-keluhan yang dialami oleh mereka ya Pak ya? Iya, saya dengar saja karena saya bilang legislatif itu beda sama eksekutif. Saya nggak bisa janji, tapi saya ingin dengar dan nanti saya akan datang lagi. Nah, sekarang nih makanya tadi ngapain sekarang sibuknya datang mereka. Oke. Tapi Pak Mardhani kan udah mengikuti beberapa kali pemilu ya Pak. Iya. 2024 ini apa beda dengan pemilu sebelumnya Pak? Tantangannya atau lebih capek atau lebih ringan atau seperti apa sih Pak? 2019 lebih ringan karena waktu itu saya agak dibantu sama gelombang 2019 ganti presiden itu. Ya, hashtag ya Pak. Hashtag gitu loh. Plus waktu itu saya sempat ketua tim pemenangan Anies Sandi, dapilnya Jakarta. Jadi kalau 2024 tidak ada hashtagnya. Dulu ada Indonesia Lawyers Club tuh agak ngetop. Sekarang nggak ada gitu loh. Saya juga nggak masuk tim utama Anies Mohaimin karena ada yang lebih muda gitu loh. Jadi memang sekarang ini betul-betul nggak ada privilege dan betul-betul harus datang. Dan saya bersyukur bisa ketuk pintu banyak melalui podcast. Nah, sekarang podcast tuh bahasanya ada dapil podcast. Ada penonton setia berarti penonton setianya ya. Segmennya gitu ya Pak. Makanya podcast saya sukai. Gitu. Oke. Berarti lebih berat atau gimana nih Pak? 2024 ini Pak, lebih ringan atau lebih berat? Sebetulnya kalau kita bekerja nggak ada yang berat. Saya justru jadi gini, 2 bulan terakhir lah saya optimal. Itu sampai saya minta ke istri dan ke tim saya libur napas sehari, nggak boleh libur. Jadi 2 bulan itu kalau Senin sampai Jumat rata-rata 7 titik lah sehari. Tapi Sabtu Minggu bisa lebih itu 12 sampai 16 titik. Kadang berangkat kalau Sabtu Minggu tuh saya karena dapil Jakarta Timur pasti kuliah subuh tuh kalau Sabtu Minggu. Kuliah subuh jam 5, jam 4 udah jalan. Pulang jam 1, jam 2 itu loh. Yang nemenin hampir 24 jam tuh ya Pak. Manusiawi nih kita nih. Jam 2 udah baru sampai, jam 4 udah jalan. Udah sabar saya bilang. Tapi saya menikmati sampai doa. Mudah-mudahan hari-hari saya kayak gini terus gitu. Tapi nyangka nggak sih Pak dapat sebanyak itu Pak? Setelah berbanyak titik-titik itu kan, apalagi aktivitas hampir 24 jam tadi Bapak ceritakan. Nggak nyangka karena kalau dihitung jumlah, saya sama tim suara kita potensi paling 20.000 nih, karena titik yang kita kunjungi paling menyentuh maksimal itu 20.000. Itu pun bukan jumlah titik. Kayak misalnya gini, saya ketemu 5 orang ustadz atau tokoh masyarakat, masing-masing ada 20, itu baru 100 itu kan. Itu pun kalau dia bisa mengaruhi. Oh iya. Nah, tapi saya tetap aja bilang, saya nggak terlalu suka sama yang besar-besar. Karena berapa kali itu yang besar itu kadang-kadang jadi kayak Fata Morgana. Kelihatan banyak, tapi nggak ada yang dapat gitu loh. Betul. Lebih baik saya sedikit, tapi namanya engage gitu loh. Saya nyambung kok. Akhirnya ketika Ustadz itu ngontak saya, Ustadz gimana kabar istri? Udah pulang dari rumah sakit belum? Gitu. Pak RW gimana kabar itu yang Pak RT yang kebakaran? Jadi ketika dengan tanya begitu, Pak Mardhani tahu loh kita gitu. Mereka ngerasa terjamah gitu. Perhatiannya dalam. Nah,
Jadi saya bilang sama tim, jangan lebih dari 10 pokoknya titiknya. Gitu. Oke Pak. Ini ngomong-ngomong soal suara nih Pak, kan 100.000 lumayan gede ya Pak. Nah, kita bicara soal pilkada nih Pak. PKS sendiri gimana nih Pak? Apalagi Jakarta kan PKS nomor 1 ya Pak. Hasil dari pemilu itu Pak. Langkah untuk pilkada apa udah manasin mesin atau gimana nih Pak? Yang pertama tentu bersyukur PKS juara di DKI ya. Naik dari 16 kursi jadi 18 kursi. Tetapi tetap kami juga rendah hati, itu belum 21 kursi. Syarat golden ticket itu 21, ya kurang 3. Itu tetap harus koalisi. Yang kedua, banyak harapan yang dimajukan kader. Karena itu Presiden PKS ketika datang Mas Anies, ya saatnya Mas Anies bantulah kader PKS. PKS kan udah bantu Mas Anies di gubernur, di presiden. Dan Mas Anies kan sudah level nasional, jangan turun ke Jakarta lagi Jakarta. Tetapi sampai sekarang PKS punya hubungan yang sangat baik dengan Mas Anies Baswedan. Jadi apapun keputusan Mas Anies, kita akan bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Tapi udah memanasin kursi gimana nih Bang? Untuk di DKI atau DKI? Untuk DKI, alhamdulillah saya kemarin terakhir 2 hari yang lalu ketemu dengan Ketua DPW Ustadz Khairuddin, seluruh DPR atau kelurahan, DPC atau kecamatan sudah mulai menyiapkan diri ya, buat PKS. PKS ini kan partai kader ya. Jadi justru kader itu makin bersemangat ketika ada pertarungan gitu. Kalau ada kompetisi itu semangat gitu lah. Jadi ketika ngeliat pilkada bukan gini, nah baru pilek, baru pilpres, sekarang pilkada capek sekali, enggak. Oh ini kita semangat lagi. Karena apa? Kita bisa ketuk pintu lagi. Kan PKS memang kemarin kita punya program PKS menyapa gitu. Nah, nanti juga ketuk pintu lagi. Gitu. Tapi Pak Mardhani kalau disuruh maju siapa? Untuk jadi calon gubernur. Yang pertama kalau namanya kader PKS itu sifatnya sami'na wa ata'na. Ya kalau dapat perintah siap. Tapi saya pribadi kalau ditanya pendapat, cari yang muda saja. Kenapa tuh Pak? Emangnya? Ya sekarang ini eranya anak muda sih. Pemilu kemarin 56% pemilih kita anak muda. Sebetulnya saya suka ketika Pak Jokowi ngajuin Gibran ya, karena anak muda. Asal jangan anaknya, saya bilang gitu. Kalau anaknya jadi kayak nepotisme, harusnya ngajukan anak muda yang lain gitu. Tapi kalau Pak PKS sendiri kira-kira anak muda siapa tuh Pak? Pak Mardhani kan bilang suka anak muda. Kalau PKS sendiri kan Pak Mardhani juga ketua DPP PKS kan nih. Menganjurkan siapa Pak kira-kira? Ada banyak ya anak-anak muda di PKS ya. Mas Gamal bagus. Khalid juga kepilih, ya ada Ismail, ada kalau dari DKI juga ada Fatih anak muda gitu, baru berapa 20-an itu usianya. Ada Hasan Zir juga kepilih gitu di DPRD DKI, padahal itu dapil-dapil berat gitu. Kalau saya tetap yakin di PKS ini kan kita partai kader ya, dan jenjang kita rapi gitu loh. Jadi kalau yang ini enggak, yang lain ada lagi dapat gitu ya, kesempatan pasti bersinar gitu loh. Tapi bakal jadi calon gubernur atau wakil gubernur Pak? Apalagi kan suara PKS nomor 1 nih Pak, nggak punya pride lah, pasti harus gue jadi gubernur. Harapannya jadi calon gubernur, tetapi kita juga sadar diri kalau DKI ini salah satu spotlight nasional ya, sehingga walaupun kita kuat secara kepartaian, tetapi harus punya tokoh. Nah ini yang mungkin menjadi catatan buat kita di PKS. Ketokohan kita bagus, tetapi belum banyak yang menonjol seperti yang di tempat-tempat lain. Tapi pengen tetap mendorong untuk jadi calon gubernur ya Pak ya? Usulnya sih, harapannya sih tetap DKI 1. Tapi kalau untuk berkomunikasi dengan parpol lain Pak, udah melakukan belum Pak? Kira-kira untuk pilkada ini? Kalau dengan teman-teman Nasdem dan PKB karena kemarin kita koalisi udah sering tuh diskusi, tapi belum ada pengambilan keputusan. Tapi baru sekedar diskusi. Tapi keputusan DPP itu kita komunikasi dengan semua, mau 01, 02, 03, mana yang visinya sama, dukung orang-orang bagus, kita bisa bersama. Oh, berarti udah semua parpol ya Pak ya? Ya semua, tetapi prioritasnya tentu yang jalan bersama yang waktu itu ya. Payung dulu gitu. Tapi kira-kira mulai kapan nih Pak? Udah menyiapkan nama-namanya, kan pendaftaran udah dibuka nih Pak. Pendaftaran yang sekarang ini untuk independen. Kalau yang partai kan 27 sampai 29 Agustus.
Sekarang ini masih Mei, Juni, Juli masih 3 bulan. Kita slow but sure aja. Pokoknya yang penting buat kita sekarang hidupkan mesinnya dulu. Tapi kalau untuk pendaftaran kader internal gimana Pak? Atau calon lain yang ke PKS gitu Pak, ingin maju Beberapa gitu? sudah ada yang datang ke tempat-tempat. Misal kan sekarang ini karena pilkada serentak ya, hampir semua provinsi dan semua kabupaten kota udah ada yang datang, kita juga buka yang mau daftar dari eksternal. Nah nanti ada kontestasi yang internal dan eksternal. Tetap prioritasnya di internal, kecuali kalau nggak ada atau ada yang lebih baik dari eksternal, kita akan pertimbangkan yang eksternal. Tapi yang udah mulai mendaftar itu kebanyakan dari internal atau eksternal Pak? Untuk Jakarta aja nih Pak kira-kira. Apa belum ada sejauh ini? Jangan maju dalam rangka untuk kepentingan pribadi. Saya itu lagi sedih kalau ngelihat ada bupati, wali kota, gubernur ditangkap karena korupsi. Aduh, sedih lah. Tapi kan ada wacana nih Pak Anies, Pak Ahok, Pak, belakangan muncul Pak. Gimana Pak Mardhani ngeliat itu Pak? Itu haknya Bapak kok mau gabung Pak Jokowi atau enggak. Tapi PKS tetap di luar, kita saling menghargai. Jadi hubungan baik. Tapi apakah akan bergabung atau tidak nanti Majelis Syuro yang akan memutuskan.